Oke teman-teman, kita belajar mengenai TKP ya. Ini tolong diperhatikan beberapa trik khusus untuk mengerjakan TKP teman-teman ya. Nah, yang pertama itu penting sekali kalian pahami mengenai aspek-aspek yang ada pada TKP teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada aspek pelayanan publik, kemudian yang kedua yaitu aspek profesionalisme, yang ketiga aspek jejaring kerja, kemudian yang keempat aspek sosial budaya, yang kelima yaitu aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keenam adalah aspek anti radikalisme teman-teman ya. Nah, kita ulas satu persatu. Aspek pelayanan publik itu mengenai bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer atau klien teman-teman ya, tentunya sesuai dengan posisi kita dan SOP yang ada pada perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua yaitu aspek profesionalisme, itu di mana kita harus bisa bekerja sesuai dengan tuntutan kinerja dan tuntutan jabatan, teman-teman. Dipahami ya. Nah, biasanya kalau soal mengenai aspek profesionalisme itu kita dihadapkan pada suatu tugas mengenai pekerjaan, mengenai hal untuk menguji profesionalisme kita, tetapi di sisi lain kita ada gangguan tertentu teman-teman. Seperti itu, misalnya apa? Kita pagi-pagi harus berangkat untuk menghadapi tes interview. Nah, namun di sisi lain mungkin pas perjalanan itu ada kecelakaan. Nah, itu apa yang harusnya kita lakukan? Kemudian mungkin sebagai siswa besok mau ujian, profesionalismenya apa? Ya belajar ketika malam itu, mempersiapkan ya. Nah, namun di sisi lain orang tua kita mungkin sedang sakit dan berada di rumah sakit, itu bagaimana yang harus kita lakukan? Itu ya, berarti apa teman-teman ya, kita harus menimbang teman-teman. Nah, kalau di soal itu sakitnya seperti apa? Parah enggak, atau di ruang ICU enggak, atau gitulah teman-teman ya intinya ya. Kalau hanya sekedar sakit dirawat, itu mungkin kita bisa memastikan bahwa sudah ada yang menunggu dari pihak keluarga kita, mungkin ayah kita atau tante dan lain-lain. Kemudian kita tetap belajar di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aspek jejaring kerja. Itu mengenai bagaimana kita berhubungan dengan sesama staf dengan staf dalam hubungan kerja, konteks pekerjaan. Kemudian staf dengan atasan dengan bawahan, gitu ya, dengan klien, dengan calon kolega. Nah, itu. Nah, di sini utamakan nilai kerjasama, jejaring kerja. Poinnya utamakan nilai kerjasama. Misalnya dalam mengambil suatu keputusan, utamakan yang paling ada nilai musyawarah di situ, yang paling melibatkan banyak divisi atau banyak pendapat-pendapat dari yang lain. Itu ya teman-teman ya. Nah, ada satu soal, misalnya gini, kalian itu dihadapkan situasi di mana pimpinan kalian itu suka memberikan tugas dadakan ya, padahal sudah ada deadline yang lain, tugas lain. Nah, itu bagaimana cara yang paling tepat untuk kalian lakukan? Nah, misalnya mungkin tetap mengerjakan tapi sebisanya saja, itu kurang bagus ya. Tapi ada di pilihan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, istilahnya membuat kesepakatan bahwa apabila salah satu itu mendapatkan tugas yang banyak padahal masih ada deadline, dan yang lainnya itu mungkin agak free, agak longgar, itu bisa membantu. Nah, di situ nggak apa-apa, asalkan urusannya untuk pekerjaan dan itu bagus ya, untuk hal positif. Tapi kalau untuk hal negatif, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, itu baru nggak bisa teman-teman. Itu ya. Kemudian yang keempat yaitu sosial budaya. Itu nanti kita sebagai ASN harus siap ditempatkan dimanapun. Oleh karena itu kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap masyarakat dan lingkungan dan budaya serta antropologi yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, masa kita datang baru pindahan terus kemudian lingkungan kita itu misalnya tiap malam minggu ada acara misalnya minum-minum. Nah, itu terus kita langsung menemui dan kemudian membentak. Nah, itu kan kurang tepat. Mungkin bisa tanya ke RT dulu mengenai tradisi tersebut, atau gitu ya, konsultasi dulu dengan penanggung jawab di lingkungan teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima
aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang penting kalian mau mengikuti perkembangan zaman mengenai pengetahuan dan teknologi, mau upgrade kemampuan ya. Kemudian yang terakhir yaitu anti radikalisme. Radikalisme itu sendiri yaitu segala upaya yang bertujuan untuk mengubah ideologi dan arah politik dengan cara kekerasan. Jadi sikap kita terhadap radikalisme itu harus menentang dengan tegas ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kalau pemerintah jelas semuanya yang memiliki paham radikalisme itu jelas nggak boleh ada di Indonesia. Misalnya ada, itu mungkin harus dibina ya teman-teman ya, pembinaan ideologi seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa tips ya untuk mengerjakan TKP. Yang pertama, lihat posisi kita dalam soal sebagai siapa. Karena sebagai karyawan biasa dengan sebagai pimpinan itu beda kewenangan. Misalnya sebagai bupati dan sebagai masyarakat biasa beda kewenangan apabila kaitannya dengan kabupaten, masyarakat di area kabupaten gitu ya. Terus kemudian yang kedua, temukan masalah. Masalahnya apa dalam soal? Fokus pada masalah, cari solusi yang jelas berkaitan dengan masalah. Jangan yang terlalu melebar atau terlalu menyempit, harus sesuai. Nah, kemudian solusi yang bagus itu solusi yang merupakan aksi nyata, tindakan nyata yang diri kita lakukan secara langsung. Jadi bukan terus menyuruh siapa, terus kemudian seperti itu teman-teman ya, tindakan nyata. Dan bukan istilahnya Mas ini bagus tapi hanya angan-angan, misalnya menurut saya seharusnya. Nah, itu kan kurang tepat, tapi saya langsung, saya segera itu lebih baik teman-teman. Gitu ya. Kemudian win-win solution. Kalau misalnya dihadapkan pada dua permasalahan, itu kalian harus bisa menempatkan ini poin win-win solution. Jadi minimal tidak ada yang dirugikan dari salah satu aspek. Misalnya apa? Hari Sabtu itu kita jadwal kerja bakti di lingkungan, tapi di sisi lain atasan kita menelpon. Nah, dadakan ya, kita disuruh ke kantor mengerjakan sesuatu yang sifatnya wajib teman-teman, gitu ya. Terus kemudian sekali baca ya teman-teman ya, usahakan sekali baca itu kamu langsung jawab. Karena apa? Manajemen waktu itu penting. Nah, betul, kalau misalnya kamu itu kemampuan TIU-nya biasa, TWK biasa, TKP dulu yang dikerjakan karena ada poinnya 1 sampai 5. Gitu ya. Kemudian TIU itu terakhir nggak apa-apa karena kamu nggak terasa kalau mengerjakan TIU itu nanti ternyata memakan waktu yang begitu banyak, waktumu habis di TIU. Nggak terasa karena satu soal hitungan kamu kira bisa, ternyata butuh waktu 5 menit baru ketemu. Nah, gitu ya. Itu teman-teman trik dari saya. Ini contoh soalnya, silakan bisa dijawab. Jawabannya apa ini kira-kira? Langsung saja ya. Nanti langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berjuang. Sukses selalu.